Pemakaman ayah baru saja selesai, langsung menyuruh kami menikah. Tidak pantas kan, Bu? Ini adalah 2 perjodohan yang ayah tetapkan untuk kalian. Sebelum dia mengalami kecelakaan. 1 menikah dengan keluarga Su di grup pertambangan, 1 ke desa. Ini juga wasiat ayah, mau tidak mau. Kalian harus patuh. Keluarga Gu kami adalah keluarga terhormat. Menikah dengan orang desa. Bagaimana pandangan orang nanti? Dulu seorang kepala desa dari desa Lin menyelamatkan nyawa ayahmu. Ayahmu berjanji untuk membalas budi. Jika kedua keluarga punya anak laki-laki dan perempuan, akan dijodohkan. Bu, bagaimana ayah mengatur ini? Si tua bangka, kenapa harus anak kandungku? Yuking yang dinikahkan ke desa? Biarkan Gu Xiaoyu yang menikah dengan keluarga Su. Bu, ayah ingin aku menikah dengan siapa? Kamu ke desa Lin, Yuking ke keluarga Su. Aku tahu, ayah paling sayang padaku. Tidak mungkin. Ayah pernah bilang padaku, keluarga sekarang hanya terlihat megah di luar, tapi dalamnya sudah busuk. Ayah sangat menyayangi adik. Mana mungkin menyuruhku menikah ke desa? Xiaoyu, kau tidak percaya padaku? Kakak, ini keputusan ayah. Lagi pula, bukankah kuliahmu tentang bertani dan beternak? Kau kan? Sesuai bidangmu. Xiaoyu, meski kau bukan anak kandungku, tapi aku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kau pikir aku akan menipumu? Tapi ayah jelas paling sayang adik. Mana mungkin menyuruhnya menikah dengan keluarga Su? Mustahil. Bu, biarkan aku lihat perjodohannya. Sudah, sebagai kakak, mengalah sedikit kenapa? Aku bertahu, Gu Xiaoyu, di rumah ini. Sekarang aku dan ibuku yang berkuasa. Kau akan menikah dengan siapa? Itu urusan kami. Aku adikmu, aku ingin menyelamatkanmu. Kalau kalian tidak menghargai, baiklah, aku akan menikah ke desa Lin. Semoga kalian tidak menyesal. Bu, ayah bagaimana bisa menyuruhku menikah ke desa? Aku juga heran. Si tua bangka itu sangat menyayangimu. Kok malah menyuruh Gu Xiaoyu menikah dengan keluarga Su yang enak? Sementara kau disuruh menderita di desa. Jangan-jangan desa Lin ada rahasia? Pria yang bahkan belum pernah bertemu, langsung dinikahkan begitu saja. Menantuku, akhirnya kau datang juga. Tante, Anda. Aku adalah mertuamu. Wah, anak ini cantik sekali. Lebih cantik dari di foto. Menantu, ayo cepat naik mobil. Ini mobil angkut babi kami. Jangan dihina ya. Tante, mana mungkin saya menghina, malah saya berterima kasih. Anda mau menjemput saya. Anak saya sedang sibuk di ladang. Kalau tidak, dia juga akan menjemputmu. Oh, aku hampir lupa. Ini hadiah pertemuan untukmu. Lihat suka atau tidak. Tante, ini tidak bisa saya terima. Kita sudah jadi keluarga, memberi hadiah kecil tidak apa-apa. Lagi pula ini tradisi desa kami. Sudahlah, ini kan niat baik orang, lagi pula. Seharusnya tidak terlalu berharga, terima saja tidak masalah. Tante, ini. Kalau tidak suka, di rumah masih banyak. Nanti kamu bisa pilih sesuka hati. Tante, apakah keluarga kita benar-benar petani? Iya, keluarga kami turun-temurun petani. Menikahimu benar-benar salah. Lalu berapa luas tanah yang kita miliki? Di sekitar sini, lebih dari separuh dari belasan desa. Milik keluarga kami, tidak banyak kok. Belasan desa? Ini disebut tidak banyak? Iya menantu, benar tidak banyak. Lihat, bukit itu. Ada lebih dari 100.000 ekor domba. Bukit itu juga ada lebih dari 100.000 ekor sapi. Nanti, semua akan diserahkan padamu, termasuk investasi Delel. Kalian berdua yang menentukan. Duduk yang baik, kita pergi. Nak, aku sudah bawa pulang istrimu. Ini petani biasa. Kok berwibawa sekali? Istri, halo, namaku Lin Shen. Halo, namaku Gu Xiaoyu. Silakan masuk. Ah, Ada apa? Oh, ini ayam peliharaan keluarga kami. Kamu, apakah kamu merasa rumah kami terlalu jelek? Takut tidak nyaman tinggal di sini? tidak. Aku merasa di sini sangat bagus. Baik, istri. Mulai sekarang, aku suamimu. Ini ada kartu, isinya puluhan juta. Harusnya cukup buat kamu, kan? Puluhan juta. Nggak cukup. Aku masih punya beberapa lagi. Kalau dijumlahin, mungkin ada sekitar 1 miliar lebih. Pasti cukup buat kamu. Nih, 1 miliar lebih.
Gampang banget ngeluarin puluhan miliar. Orang terkaya di Haicheng aja. Nggak segitu royalnya. Nggak usah. Aku bawa uang sendiri. Kalau butuh apa-apa, aku beli sendiri aja. Ambil aja. Di desa kami, istri yang ngatur uang. Mulai sekarang, Semuanya milikmu. Ngomong-ngomong, kalau keluarga kamu kaya banget, kenapa kamu dan tante nggak tinggal di kota? sebenarnya, aku tinggal di desa. Bukan buat diri kami sendiri. Di sekitar sini, ada belasan desa miskin. Dulu ayahku sering nyumbang, tapi cuma sementara, nggak menyelesaikan masalah. Jadi aku pikir, satu-satunya cara bikin mereka sejahtera, yaitu dengan mengembangkan pertanian. Ini wasiat terakhir ayahku. Aku berharap bisa mewujudkannya. Tenang aja, aku kuliah jurusan pertanian. Aku bakal bantu kamu bikin warga desa sejahtera. Kamu serius? Kamu ngapain? Udah malam, waktunya tidur. Kita belum nikahan, loh. Kamu tidur di luar. Rumahku cuma ada 2 kamar. Kalau nggak di sini, ya tidur di kandang babi. Setidaknya pakai piyama dong. Ini. Lebih enak tidur tanpa baju. Aku nggak biasa pakai baju tidur. Nggak boleh pakai baju. Dan kamu harus janji, nggak macam-macam. Baik, aku janji. Gu Xiaoyu, dasar Gu Xiaoyu. Kamu kok sembarangan banget? Walaupun kita suami istri. Tapi kamu baru kenal dia sehari. Kamu jangan berpikir macam-macam, jangan. Sayang, bisa nggak tidur miring? Ada angin masuk. Kalau nggak tidur miring, aku nggak bisa tidur. Lin Shen, bisa nggak kamu menjauh dariku? Ada sesuatu yang nancep ke aku. Sayang, apa kamu nggak suka aku karena aku orang desa? Bukan, kamu bikin aku nggak nyaman. Maaf. Aku nggak bisa ngendaliin. Mending kamu tidur di kandang babi aja. Benar. Benar-benar ke kandang babi? Iya. Keluar. Wah, semua tanah ini punya kita. Iya, Xiaoyu, semua punya kita. Besar banget ya. Iya, Iya, Xiaoyu, aku kan udah bilang, sekitar sini. Tanah dari belasan desa, semuanya dikontrak anakku. Kalau gitu, setahun bisa dapat berapa? kalau cuma tanam-tanam, nggak banyak sih, cuma sekitar 10 juta lebih. Aku kira sebelumnya cuma bercanda. Sayangnya, beberapa tahun ini hasil panen kurang bagus, hama terlalu banyak. Merusak tanaman, susah banget dibasmi. Aku juga nggak tahu harus gimana. Aku bisa bantu kalian nyiapin pestisida. Hah? Kamu kan cewek kota, manja, ngerti juga soal ginian? Aku lulusan pertanian, ini keahlianku. Lagi pula, aku udah janji sama Lin Shen buat bantu warga desa kaya dari tanah. Sekarang pas banget kasih aku kesempatan buat tunjukin, kan? Tapi kerjaannya kotor dan capek loh. Kita punya traktor. Kalian tunggu di sini dulu. Aku mau lihat dulu kondisi tanahnya gimana. Sayang. Hati-hati ya. Jangan ngebut. Waduh, nak, nggak nyangka Xiaoyu bisa nyetir traktor juga. Mantap banget calon menantunya. Kamu harus jagain baik-baik kalau sampai dia kabur. Aku nggak bakal maafin kamu. Tenang aja, aku nggak bakal lepasin, sayang. Makan semangka. Ini. Sayang, aku sekarang makin kagum sama kamu. Pestisida serbaguna yang kamu siapin, nggak cuma bunuh hama, tapi juga telurnya. Terus kamu ajarin pakai drone buat semprot pestisida, sekarang efisiensi pertanian kita sangat meningkat. Istri, kamu juga jangan terlalu lelah ya. Apa susahnya sih? Asalkan tahun ini, tanah ini bisa panen, lelah apapun aku rela. Istri, kadang aku merasa, kamu sama sekali tidak seperti nona keluargaku. Sama seperti kami petani biasa. Sebenarnya awalnya, aku takut kamu meremehkan. Kami ini petani. Petani kenapa? Aku justru suka orang desa. Baik hati, jujur. Makanlah. Xiao Yu, bisakah kalian bantu kami memikirkan solusi? Semua semangka di desa sudah dipetik, tapi sekarang pembeli tidak mau lagi. Ini kan ribuan kilo, kalau tidak laku lagi. Bisa busuk nanti. Ayo, aku lihat dulu. Hai, Xiaoyu, semangka sebanyak ini, gimana dong? Serahkan padaku, aku jamin dalam 1 jam, semangka-semangka ini bisa aku jual habis.
Hai kepala desa, kepala desa. Hai Lin Shen, keluarga. Asalkan kalian pesan, kalian suruh dia ngapain. Dia akan lakukan. Ini. Anggap saja untuk desa, kamu berkorban sedikit. Baiklah. Oh, push up ya. Gampang. 86, 87, 88, keluarga pesan ya. 100, Wu. Senam ya. Cepat Lin Shen. Gimana keluarga? Oh, tunjukkan otot ya. Bagaimana? Terima kasih dukungannya. Terima kasih keluarga. 1 jam habis terjual. Xiao Yu, berkat kamu, kalau tidak, seluruh desa kami. Ribuan kilo semangka pasti busuk semua. Kepala desa, Anda harus berterima kasih ke Lin Shen. Dia setidaknya melakukan 1000 push up. Lin Shen, kamu benar-benar dapat istri yang hebat. Bisa bertani, bisa meracik pestisida, bisa juga live jualan. Seluruh desa kami tidak ada yang bisa menandinginya. Wah, sejak Xiao Yu menikah ke sini, kami semua dapat berkah ke depannya. Xiao Yu akan jadi harta desa Lin kalau kamu berani menyakitinya. Kami tidak akan membiarkanmu. Tidak akan. Ada apa? Aku baik-baik saja, cuma tiba-tiba pusing sedikit. Kamu terlalu lelah beberapa hari ini, harus istirahat yang cukup. Sekarang sedang musim panen sibuk. Tidak bisa istirahat, masih ada sedikit semangka. Kita lanjutkan jual. Xiao Yu. Sayang, ini masakan desa yang disiapkan kepala desa dan yang lain. Untuk mengembalikan tenagamu. Ini masakan desa yang biasa kalian makan. Iya, ada masalah apa? Kalau kamu tidak suka, kami akan mengantarkan yang lain. Tidak usah. Aku hanya terlalu lelah. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Sayang, desa Lin beruntung memiliki kamu. Aku bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu. Ya, Kok kamu begitu manis? Masih ada orang lain di sini. Oh ya, Lin Shen, Xiao Yu sudah menikah masuk. Sudah beberapa hari. Pernikahan kalian tidak bisa ditunda lagi, aku yang memutuskan. Beberapa hari lagi, kita adakan pernikahan kalian. baik. Warga desa, rapat selesai, silakan pulang. Duduklah, sayang. Kepala desa benar, aku harus mempesuntingmu dengan meriah. Membawa masuk. Begini, pernikahan kita diadakan di laut. Di hotel termewah, bagaimana? Aku menikahimu bukan untuk kemewahan, menurutku. Pernikahan kita diadakan di desa saja. Nanti semua warga desa hadir, ramai sekali. Tapi ini terlalu tidak adil bagimu. Pernikahan yang penting bukan formalitas, tidak harus mewah. Yang penting adalah orang yang paling kita cinta ada di samping kita. Baik, besok aku akan memberitahu keluargamu. Ajak mereka datang ke pernikahanmu, ya. Lupakan saja. Aku tahu mereka tidak akan datang. Lagi pula mereka sangat tidak suka desa, aku khawatir nanti. Mereka akan bicara yang tidak enak. Kita sambut mereka dengan baik, aku tidak percaya mereka tidak bisa diajak bicara. Tapi, Selama aku ada, aku tidak akan biarkan siapapun mengganggu pernikahan kita. Anakku bisa menikahimu, menantu yang baik seperti kamu. Sungguh keberuntungannya. Bu, aku belikan banyak hadiah untuk ibu. Aku ambilkan. Nok. Berapa lama lagi aku harus menahan dia? Lihat aku saja sudah mual. Ah, Bu, siapa suruh keluarga Su kita hampir bangkrut? Sekarang hanya bisa mengandalkan keluarga Gu untuk melewati masa sulit. Tapi Bu, tenang saja, asal aku dapat. Esek keluarga mereka, pasti akan kising kerja. Oh ya, aku dengar orang terkaya misterius di Haicheng. Baru-baru ini muncul di desa Lin. Kalau bisa dapat investasi darinya, perusahaan Su kita bisa langsung melesat. Orang terkaya Haicheng di desa Lin. Bukankah itu tempat Gu Xiaoyu menikah, Bu? Orang terkaya Haicheng benar ada di desa Lin? Apa? Kamu tidak salah dengar? Daerah terpencil itu. Mana mungkin orang terkaya betah di sana? Bu, mana mungkin aku salah dengar? Dan kita harus cepat ke sana duluan, sebelum keluarga Su maju. Mereka pasti akan lebih meremehkan kita. Kamu benar. Kebetulan, aku baru dapat undangan pernikahan kakakmu. Awalnya tidak mau pergi. Pernikahan? Menarik, aku ingin lihat. Seberapa sengsara hidup kakakku sekarang. hari ini, akhirnya aku menikah dengannya. Istri. Keluargamu bilang, mereka tidak akan datang hari ini. Sudah kuduga. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga Gu. Tidak ada keluarga asal tidak apa. Ibu sayang kamu, Lin Shen sayang kamu. Xiaoyu kita bukan tidak punya keluarga asal. Betul, istri, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang terjadi, aku dan ibu akan selalu mencintaimu. Lin Shen. Ibu. Terima kasih. Barusan kamu memanggilku apa? Sayangku, menantuku yang baik.
Ini hadiah ganti panggilan dari ibu, ambil. Ember hijau. Ini sangat berharga, Ibu. Terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Tidak mahal. Sekarang kamu sudah ganti panggilan, bukan cuma menantuku, tapi juga anakku. Ibu belikan barang untuk anak. Itu sudah seharusnya. Xiao Yu, terimalah. Aduh, jangan nangis. Muka kecilmu jadi kotor. Selamat, 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 selamat ya. Hahaha, selamat, selamat. Wah, warga datang. Silakan masuk dan duduk di dalam. Lin Shen Xiaoyu, selamat-selamat. Hari bahagiamu, kami takut terlambat. Lihat, ini baru pasangan serasi, jodoh dari langit. Kepala desa. Cepat masuk semua. Tidak boleh, belum ada yang kasih amplop kan? Iya. Kasih amplop dulu, baru masuk meja. Selamat-selamat ya. Wah, amplopnya kok tebal banget. Ini kayaknya terlalu besar. Warga cari uang susah, ambil kembali saja. Tidak boleh, desa kami Linjia berkat kalian. Bisa jadi seperti sekarang, uang warga juga. Berkat kalian bantu kami dapatkan, kami kasih. Lin Shen Xiao Yu kasih amplop, kami senang. Iya, lagi pula uang ini untuk. Terima kasih Xiao Yu sebulan bantu kami selesaikan banyak masalah. Harus diterima. Baik, kalau begitu kami terima. Diam semua ngapain? Pernikahan mulai. Silakan masuk. Silakan masuk, ayo. Sembahyang langit, hormat langit. Sembahyang orang tua, hormat orang tua. Saling sembah suami istri. Cinta mendalam. Upacara selesai. Keluarga pengantin wanita datang. Pernikahan apa ini? Kotor dan jelek. Untung aku tidak menikah ke desa, kalau tidak, lebih sakit dari mati. Wah mertua, kalian datang, silakan. Tidak usah, kami cuma lihat sebentar. Kakak, pernikahanmu kok sederhana sekali. Kasihan banget. Pernikahanku bagaimana? Urusanmu apa? Bukan urusanku, tapi aku ingatkan, jangan pikir. Menikahinya Gu Xiaoyu. Bisa mengangkat status keluarga Gu. Aku beritahu kalian. Kalian tidak dapat untung sedikit pun dari kami. Mengangkat status. Gu Yuking. Jangan terlalu percaya diri. Wah mertua, keluarga kami sangat suka Xiaoyu. Apa mengangkat status? Kami tidak takut. Kalian yang cari untung. Kami tidak jijik dengan kalian. Ibu, dengar, mereka malah meremehkan keluarga Gu. Sepertinya kalian hari ini bukan datang untuk pernikahanku, silakan pergi. Siapa yang mau datang ke pernikahan kampung seperti ini? Jujur saja, kami datang ke desa Lin hari ini. Khusus untuk mencari orang terkaya di Haicheng, hanya sekalian. Untuk melihat seberapa sengsaranya hidupmu. Sekarang kamu sudah melihatnya, bisa pergi kan? Gu Xiaoyu, siapa kamu sekarang? Berani bicara seperti itu padaku? Dia sekarang adalah istriku, Lin Shen. Istriku bilang, tidak ingin melihat kalian. Segera pergi dari sini. Pergi. Gu Xiaoyu, lihat dirimu sekarang. Menjadi seperti apa, sampai butuh suami desa. Untuk membelamu? Diam kau. Waduh, gadis kecil. Apa yang kau bicarakan? Kita semua keluarga. Pergi. Jorok. Siapa yang keluarga denganmu? Gu Yuking, berani-beraninya kau menyentuh ibu mertuaku. Dia cuma wanita desa tua. Kenapa tidak boleh disentuh? Aku tidak memukulnya, lagi pula. Bahkan nyawanya pun tidak berharga. Gu Xiaoyu, sejak kecil, orang tua tidak pernah menyentuhku, bahkan satu jari. Kau berani memukulku? Aku kakakmu, aku mengajarimu cara bicara dengan yang lebih tua. Dia cuma wanita desa tua, pantas disebut yang lebih tua. Aku tidak punya keluarga miskin seperti itu, ibu. Bela aku dong. Sudah, jangan berlebihan. Jaga image, jangan seperti kakakmu yang menikah ke desa ini. Tidak tahu sopan santun. Xiaoyu, meski kami datang untuk orang terkaya, tapi hari ini adalah hari bahagiamu menikah sebagai keluarga kami. Harus memberi sesuatu. Ini sedikit uang, ambillah. Gadis yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. 200 yuan saja ingin mengusirku? Aku ingat sebelum ayah meninggal, dia memberiku 5% saham perusahaan. 5% saham perusahaan. Saham sedikit itu sudah dia berikan pada kami berdua. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Siapa bilang istriku tidak punya apa-apa? Dia punya aku, segalanya milikku. Adalah miliknya. Hah? Kau cuma petani, punya apa? Kak. Aku beritahu rahasia. Tahukah kau mas kawinku? Bernelaju Tan Lo. Kita sama-sama anak ayah. Bagaimana bisa dia begitu pilih kasih? Pilih kasih? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Yu King? Dia akan menikah dengan keluarga Su, mas kawinnya mewah. Baru dihargai orang lain, kamu langsung mau menikah ke desa. Kamu cuma segini nilainya,
cepat ambil ini. Berhenti, Gu Xiaoyu belum sampai segitu malangnya. Butuh belas kasihan kalian, tenang saja. Sejak aku meninggalkan keluarga Gu, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan kalian. Mertua, sedikit uang ini tidak diinginkan? Keluarga kami benar-benar tidak kekurangan uang. Jangan pura-pura, kami tahu betul sifat kalian. Bukankah hanya ingin menempel pada keluarga Gu kami dan mengurangi mas kawin? Kalau dia tidak mau mas kawin, kami juga tidak perlu mas kawin. Mertua, mas kawin ini benar-benar tidak diinginkan? Anak perempuan yang baik ini, kalian berikan begitu saja pada kami? Sedikit mas kawin itu tidak cukup untuk sekali makan kami. Lin Xian, mas kawin apa? Aku tidak tahu apa-apa. Sayang, aku dan ibu sudah siapkan dari dulu. Lihat. Kamu menikah ke keluarga Lin kami. Pasti tidak akan kami perlakukan buruk. Lihat. Sayang, mas kawin ini cukup tidak untuk menikahimu? Ini semua adalah mas kawin untuk kakakku. Ini tidak mungkin, ibu. Semua barang ini jika ditukar uang, bisa mencapai ratusan juta. Tenang, mertua. Xiaoyu di keluarga kami akan kami perlakukan dengan baik. Kalau kalian tidak mau, semua ini untuk Xiaoyu. Tunggu. Apa? Melihat uang sebanyak ini, mau mundur? Apa kalian gila? Dia Gu Xiaoyu tidak punya apa-apa. Pantas dapat uang sebanyak ini. Asal bisa menikahi Xiaoyu, berapapun uangnya aku rela. Kalian lihat kan, aku di sini. Tidak hanya hidup baik, tapi juga sangat bahagia. Kedepannya mohon hormati suamiku dan ibu mertuaku. Sedikit. Aduh. Hampir tertipu. Kalian benar-benar menganggap kami bodoh. Sudah kuhitung. Walaupun desa-desa ini dijual semua, tidak akan cukup untuk uang receh ini. Barang-barang ini pasti palsu. Benar, lihat ini. Terlalu palsu. Bawa barang palsu, sok kaya. Palsu. Mertua, ini pesanan khusus anakku dari seorang master. Mana mungkin palsu? Bibi, aku sungguh-sungguh ingin menikahi Xiaoyu. Lagi pula, barang-barang ini tidak layak dipalsukan. Benar, uang ini bagi kami tidak ada artinya. Gu Xiaoyu, sekarang aku mengerti. Keluarga yang kamu nikahi ini, otaknya semua bermasalah. Aku bilang, kalian jangan pura-pura lagi, orang yang tidak tahu. Benar-benar mengira suamimu adalah orang terkaya di Haicheng. Padahal cuma petani. Ini terlalu lucu. Mertua, jujur saja, orang terkaya di Haicheng yang kalian sebut-sebut sebenarnya adalah anakku. Ibu, dengarkan. Apa yang dikatakan wanita gila tadi? Gu Xiaoyu menikah dengan orang desa. Itu adalah orang terkaya di Haicheng. Hahaha, keluarga ini otaknya semua bermasalah. Nok, kita jangan pedulikan mereka, biarkan mereka hidup di dunia mereka sendiri. Setelah pernikahan ini selesai, kita cepat-cepat pergi. Jangan sampai tertular oleh orang kampung ini. Xiaoyu, kenapa keluarga ibumu begitu menyebalkan? Pantasan kamu tidak ingin mereka datang. Ibu, jangan pedulikan mereka. Pokoknya setelah pernikahan selesai, mereka akan pergi. Sayang, tidak menyangka di rumah sebelumnya kamu mengalami begitu banyak kesulitan. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Oh, ya. Ini adalah berlian pink khusus yang aku pesan untukmu. Lihat. Suka? Ibu, lihat cepat. Cincin di tangan Gu Xiaoyu. Itu berlian pink kualitas terbaik. Sepertinya asli. Satu ini harganya minimal 1 miliar. Bagaimana dia punya berlian pink kualitas terbaik? Apa ayahmu meninggalkannya antanya? Ibu, ayahku sangat menyayangiku. Mana mungkin meninggalkannya untuk dia? Oh, aku tahu. Hah? Bu Yuking, kamu ngapain? Pencuri kecil, berlian pink ini kamu curi dariku, kan? Bu Yuking, kamu gila ya? Atas dasar apa kamu bilang berlian pink ini aku curi darimu? Jangan pura-pura, berlian pink ini harganya 1 miliar. Pasti kamu ambil diam-diam saat pergi dari rumah. Berlian pink pemberian ayah untukku. Kamu ngomong apa sih? Berlian pink ini adalah hadiah dari anakku untuk menantuku. Mana mungkin dicuri? Biarkan semua orang lihat. Keluargamu sudah miskin begini, mana mampu beli? Berlian pink kualitas terbaik. Siapa yang percaya? Berlian pink sebaik ini, mana mungkin milikmu? Pasti pemberian ayah untukku. Kamu ini anak kecil, kok bisa mencuri barang orang? Ini milik menantuku, kembalikan. Pergi sana. Nenek tua, kau mengotori berlianku. Nyawamu 10 kali tidak cukup. Tidak cukup untuk menutupi kerugian. Bu Yuking, kamu benar-benar dimanja. Kembalikan berlian pink itu dan segera minta maaf kepada ibu mertuaku. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada wanita desa ini? Hil! Dan lagi, aku tekankan sekali lagi, berlian pink ini. Milikku, Gu Yuqing. Kenapa harus aku berikan padamu? Kembalikan padaku. Berikan. Lepaskan. Sayang, Gu Xiaoyu, kamu siapa? Berani-beraninya merebut dariku.
Kamu Kempangan. Ini urusan keluarga Gu, bukan urusanmu untuk ikut campur. Dia istriku. Coba sentuh dia lagi. Berikan. Kembalikan padaku. Sayang, berlian pink ini sudah dikenakan orang kotor. Kita tidak perlu lagi. Nanti aku pesankan yang baru untukmu. Buang saja. Sebenarnya di hari bahagia ini, aku mempertimbangkan. Kalian adalah keluarga Xiao Yu, ingin memberi muka. Tapi kalian tidak tahu sopan santun. Sekarang, segera keluar dari desa Lin. Pergi. Apa? Kamu menyuruh kami pergi? Kepala desa. Kamu kepala desa sini. Ini 5 juta. Ambillah. Usir keluarga 3 orang ini dari desa Lin. Hanya diusir tidak cukup. Mereka harus meminta maaf sambil berlutut. Kalau tidak, dendamku tidak akan terbalas. Kenapa? Masih kurang, kepala desa. Desa terpencil ini. Seluruh desa seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ting, kamu menyuruh siapa berlutut minta maaf? Kamu tuli atau buta, tua bangka? Tentu saja mereka. Tua bangka, kamu tahu kami siapa? Berani-beraninya memukul anakku. Aku tahu, keluarga Xiao Yu. Keluarga Gu apa itu? Kamu tahu kami siapa masih berani memukulku? Kalian diundang untuk merayakan pernikahan. Bukan untuk membuat keributan. Hanya 5 juta. Menghina siapa? Xiao Yu, maaf, kami tidak mengatur dengan baik. Membiarkan orang seperti ini merusak pernikahanmu. Kepala desa, tidak apa-apa, ini bukan salah kalian. Aku ingat kita pernah satu keluarga. Asalkan kalian segera minta maaf pada ibu mertuaku, aku bisa melepaskan kalian. Xiao Yu, kau pikir dengan bergantung pada orang-orang desa ini, kami tak bisa berbuat apa-apa? Kau tahu, selusin desa di sekitar sini hidup dari siapa? Dari Bos Liu dari grup investasi. Keluarga Gu punya hubungan baik dengannya. Satu telepon saja dia bisa datang. Nantilah kita lihat, siapa yang akan diusir dari desa ini. Kalian tunggu saja. Baik, aku ingin lihat. Siapa yang akan diusir nanti? Bos Liu, akhirnya kau datang. Keluarga Gu memang pernah membantuku dulu, tapi aku sudah membalas budi itu. Aku tahu, tapi suamiku meninggal muda. Tinggalkan kami berdua. Kalau bukan karena keadaan darurat, aku tak berani mengganggumu. Sudah, kali ini saja. Untuk hal seperti ini lagi, jangan panggil aku. Aku tahu, Bos Liu. Ini mereka. Gerombolan orang kampung licik ini bersekongkol. Jebak keponakanmu. Kau harus memberinya pelajaran. Mereka harus berlutut minta maaf padaku. Kalian orang-orang kampung kurang ajar. Dengarkan baik-baik. Namaku Liu Qingsan. Keluarga Gu adalah orangku. Mengganggu mereka berarti melawanku. Hitung sampai 3. Sekarang berlutut minta maaf, maka hal hari ini kuanggap tak pernah terjadi. Bos Liu. Maukah kau lihat dulu? Siapa aku ini? Aku peduli. Bos Lin. Xiao Liu, tak kusangka kau masih berhubungan dengan orang seperti ini. Wah, rupanya dulu kami salah menilaimu. Kita kenal dengan Bos Liu ini? Dia baru datang ke grup Lin sebagai manajer kecil. Bahkan aku yang menaikkan jabatannya. Ini. Bos Liu, kau kenapa? Orang-orang desa ini masih bergantung padamu. Tanpamu, mereka akan kelaparan. Bos Liu, ku dengar. Kau sekarang manajer dekat orang terkaya di Haicheng. Takut apa? Serang saja. Bos Liu, kau kenal orang terkaya Haicheng? Wah, kenapa tak kau beritahu? Bagus sekali. Hari ini, tak satu pun dari orang desa Lin ini bisa lolos. Ting! Jangan bicara lagi, diamlah kau. Bos Liu, apa maksudmu? Ini cuma sekelompok orang kampung. Apa yang kau takutkan? Sudah kubilang, jangan bicara lagi. Oh, aku mengerti, Bos Liu. Kau takut mereka berbuat onar, ya? Kalau mereka berbuat onar, kau bisa menghadapi mereka. Hei, dia benar, tapi kau bisa tanya dia. Apakah dia berani? Bos Liu, aku tidak ada hubungan dengan mereka, apalagi. Aku tidak kenal mereka. Bos Liu, dulu keluarga Gu sudah banyak berinvestasi padamu. Sekarang, kau tidak berani membela kami karena mereka orang desa. Aku akan membayar 10 kali lipat dari yang kuhutang pada keluarga Gu. Cukup? Tolong jangan merusak hariku, anggap saja aku tidak pernah datang. Bos Liu, apa maksudmu? Bos Liu, Kau, jangan paksa dia,
Meski kau beri dia 10 nyali, dia tetap tidak berani. Kau kampungan, siapa kau? Berani meremehkan Bos Lu? Dia orang terkaya di Haicheng, kalian tidak bisa melawannya. Kau Chen Shuxiang, kalau kau ingin mati, itu urusanmu. Tolong jangan libatkan aku. Bos Liu, apa yang kau takutkan? Bos Liu, aku hitung sampai 3, suruh ibu dan anak ini pergi dari pernikahanku, jangan ganggu kami lagi. Baik, aku mengerti. Bawa mereka. Oh, Bos Lu, apa maksudmu? apa maksudku? Mulai sekarang aku dan keluargaku tidak ada hubungan lagi, kalian berani mengganggu desa Lin. Awas kuhukum kalian, bawa mereka pergi dan buang. Gu Xiaoyu, kau tunggu saja. Aku akan membalas penghinaan hari ini. Sayang, maaf, aku seharusnya mendengarkanmu. Tidak seharusnya mengundang mereka. Sayang, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Karena hari ini aku melihat sisi terburuk mereka. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluargaku, aku dan keluargaku. Selesai selamanya. Ya, Bos Lin, aku benar-benar tidak tahu. Mereka telah menyinggung keluarga kalian. Kalau aku tahu, meski kau beri aku 100 nyali, aku tidak akan berani datang. Bos Liu, aku menyarankanmu untuk bekerja dengan baik, jangan bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Oke, aku tahu. Nanti aku pasti putus hubungan sama keluargaku. Sama sekali. Pergi. Bu, maaf ya, karena aku bikin kalian malu di desa ini. Ada apa sih yang malu? Lagi pula, ini apa hubungannya sama kamu? Kamu kan selalu menantuku yang baik, baik-baik saja. Kita nanti akan melindungi kamu, kita. Semua adalah pendukungmu. Ok. Mulai makan, mulai makan. Ayo, mari makan. Buat aku marah sekali. Bu, dari kecil sampai sekarang, kapan aku pernah disakiti seperti ini? Lihatlah Bos Liu yang kamu cari. Orang apa sih? Lihat, dia melihat kelompok orang desa itu. Sudah ketakutan seperti apa? Aku juga merasa aneh. Dia sekarang kan eksekutif tinggi di grup Lin. Siapa yang dia takutkan? Orang yang Gu Xiaoyu nikahi. Orang terkaya di Haicheng. Bu, kamu tidak juga tertular sama kelompok orang bodoh itu kan? Yang Gu Xiaoyu nikahi cuma sekelompok orang nakal. Apalagi orang terkaya di Haicheng. Mungkin aku benar-benar terlalu berpikir. Kalau ayah masih ada, keluarga kita Gu, perlu disakiti seperti ini? Aku juga berpikir. Temukan orang terkaya di Haicheng terlebih dahulu. Nanti siapa lagi yang akan meremehkan keluarga kita Gu? Sabar saja. Tunggu sampai keluarga kita Gu bangkit kembali. Aku pasti akan membantu kamu membersihkan gadis ini dengan baik. Tidak, aku tidak bisa menahan amarahku. Kita tidak bisa melawan mereka, tapi keluarga Su pasti bisa. Kau orang terkaya di Haicheng. Sayang, aku tidak sengaja menyembunyikannya, aku hanya takut. Takut apa? Takut aku adalah wanita materialis yang menyukai harta, mempengaruhi nama baik keluarga Lin, bukan? Aduh, untung aku cukup beruntung untuk menikahi istri yang begitu bijak dan baik hati seperti kamu. Lalu kamu tidak takutkah aku benar-benar karena uang? Bersama kamu, Sayang, Asalkan kamu senang. besok aku akan melakukan notaris properti. Memberikan semua uangku padamu. Tanpa kamu, bahkan jika aku menghasilkan banyak uang, itu tidak ada artinya. Yang aku ingin nikahi hanya kamu, dan hanya kamu. Kapan aku bisa memeluk cucu-cucu? Bu, kamu masuk tanpa mengetuk pintu. Aduh, maaf ya, aku akan menghindar. Aku akan menghindar. waduh, Bu, kamu datang pas banget. Aku dan Lin Shen lagi pengen ngobrol sama kamu. Soal acara ulang tahun ke-60 kamu. Ah, udah tua begini, di desa aja sederhana. Ngadanya biasa aja udah cukup. Nggak boleh, kamu ibu mertua terbaik di dunia. Aku mau ngadain yang meriah buat kamu. Iya, dengerin Xiaoyu. Kalau gitu kita pesan di Hotel Haicheng aja, nanti. Ajak semua warga desa, rayain ulang tahun ibu kita. Baik istri, aku dan ibu nurut kamu. Ah, kalian lanjutin aja. Gu Yuking, kamu nggak bisa pinter dikit? Aku cuma bilang orang terkaya Haicheng pernah muncul di desa Lin. Aku nggak bilang dia tinggal di desa Lin. Ini semua demi kamu. Masa aku harus ke desa Lin? Aku nggak nyangka, keluarga Gu sampai terpuruk begini, sampai diinjek-injek. Sama orang kampung, malah minta aku yang bantu. Mereka banyak orang, dan kakakku nikah di keluarga Lin. Di desa Lin masih ada pengaruh. Pengaruh? Cuma sekelompok petani biasa. Apa yang ditakutin? Jadi maksudmu mau temenin aku ke desa Lin? Beri pelajaran ke orang-orang kampung itu?
Ah istri, mereka berani ganggu istriku. Dendam ini pasti dibalas, tapi bukan sekarang. Ah istri, aku dengar kabar, katanya ibu orang terkaya Hai Cheng mau ngadain ulang tahun ke-60 di Hotel Aiking. Nanti kita kasih hadiah mewah di depan orang terkaya Hai Cheng. Kalau udah kelihatan, keluarga Su dan Gu bisa langsung melesat nanti. Kita injek-injek orang kampung di desa Lin, gampang banget. Beneran? Oke, aku nurut kamu. Tapi istri, aku mungkin kurang uang, butuh bantuan kamu. Keluarga Su masih perlu uangku? Istri, ini ideku sendiri, nggak lewat perusahaan. Kamu kan selalu pengen ibuku nganggap kamu lebih. Kalau kali ini berhasil ketemu orang terkaya, kamu jadi pahlawan keluarga Su, nanti siapa yang berani ngeremehin kamu kom? Bener juga. Saya hanya punya ini saja. Tenanglah istriku, aku mencintaimu sepanjang hidupku. Akan selalu memperlaku kamu dengan baik, nanti ketika aku mencapai puncak kali ini. Segera aku menghancurkan perempuanmu ini. Bagaimana, Bu? Apakah kamu senang di sini? Apapun yang persiapkan menantuku, aku senang dan puas. Bukan itu Gu Xiaoyu? Bersama mertuanya yang desawati dan suaminya. Kenapa mereka ada di sini? Apa yang kamu katakan tadi? Sayang, tadi aku sepertinya melihat Gu Xiaoyu membawa mertuanya, desawati dan suaminya masuk ke dalam. Gu Xiaoyu? Bukan itu kakakmu yang menikah ke desa? Pasti kamu salah lihat. Ini tempat apa? Ini hotel paling mewah di Haicheng. Kelompok desawati itu, gaji mereka setahun penuh. Mungkin saja tidak cukup untuk makan sekali di sini. Saya salah lihat? Tidak mungkin. Pikirkanlah hari apa ini. Hari ini adalah ulang tahun ke-60. Ibunya sang orang terkaya di Haicheng. Mereka menyewa seluruh hotel ini, bukan sembarang orang bisa masuk, apalagi kelompok desawati itu. Bukankah aku benar-benar salah lihat? Eyo, istriku. Orang terkaya sedang menunggu kita. Tunggu. Siapa kalian? Tidak tahu hari ini tempat ini disewa? Anda pasti manajer Chen dari Hotel Haicheng? Halo, saya Sulang dari keluarga Su. Hari ini, saya secara khusus membawa istriku untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunda orang terkaya. Maka, apakah kalian punya undangan? Undangan apa, manajer Chen? Mungkin Anda tidak mendengar dengan jelas. Saya bilang saya dari keluarga Su di Haicheng. Jadi, punya undangan? Kalau tidak, keluarlah dari sini. Kamu cuma penjaga pintu, punya hak apa? Berbicara seperti itu kepada kami? Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Oh, manajer Chen. Jangan marah, istriku hanya bicara sembarangan. Jangan marah. Apa yang kamu lakukan? Tidak tahu sopan santun. Ini manajer Chen dari Haicheng, kalau kamu menyakiti dia. Nanti bagaimana dengan karirku di Haicheng? Sulang, kamu takut apa? Kamu kan putra sulung keluarga Su, kok sekarang bahkan takut sama penjaga pintu? Ataka? Keluarga Su sekarang sedang mengalami kesulitan? Sayang, kamu terlalu berpikir. Keluarga Su di Haicheng sudah beberapa generasi sebagai keluarga kaya, bagaimana mungkin ada masalah? Aku hanya takut kalau kita menyakiti manajer Chen ini. Kita sudah membuat marah orang terkaya, nanti rencana kita bisa gagal total. Betul juga, sekarang kita bahkan tidak bisa masuk pintu hotel, apalagi bertemu orang terkaya. Ini cuma undangan, sayang. Pakai saja hubungan keluargamu. Bisa dapat dalam sekejap. Sekarang keluarga Su punya banyak utang. Siapa yang mau menghargai kita? Di mana aku bisa cari undangan untukmu? Sayang, undangan ulang tahun ibu orang terkaya Haicheng ini bukan sembarang orang bisa dapat. Yang datang memberi selamat, semuanya keluarga terpandang. Kita tidak persiapkan sebelumnya, pasti sudah terlambat. Betul juga, yang bisa datang ke pesta hari ini pasti orang kaya atau terhormat, mungkin tidak ada giliran untuk kita. Fu. Aku tidak terlambat kan? Ini undangannya. Bibi Wang tidak terlambat, Anda datang tepat waktu, silakan masuk. Terima kasih. Dia itu wanita desa tua, kok bisa masuk? Manajer Chen, orang kampung ini. Kenapa bisa masuk? Ini kan pesta keluarga orang terkaya. Bibi Wang punya undangan. Langsung dari orang terkaya. Tentu bisa masuk. Kalian punya? Kalau tidak ada, pergi. Kita pergi. Sayang, kamu memang hebat. Kamu tahu di mana pintu belakang Hotel Haicheng? Tentu saja, lihatlah siapa suamimu ini. Tapi aneh juga, orang terkaya Haicheng ini kok kenal sekelompok orang desa?
Siapa yang tidak punya beberapa keluarga miskin? Seperti kakakmu. Yang di desa itu. Sayang tangguh sebentar ya. Aku lihat di mana keluarga orang terkaya Hai Cheng. Balai pesta ini sangat megah. Tulisan, Shou, ini bagus sekali. Xiao Yu, maaf merepotkanmu. Ibu senang saja. Gu Xiaoyu. Guyu King. Tadi di pintu aku lihat kalian masuk. Ternyata tidak salah lihat. Kalian mau apa? Seharusnya aku yang tanya, kalian mau apa? Kalian orang kampung berani datang ke tempat seperti ini? Cepat pergi dari sini. Suruh siapa pergi? Di sini aku yang berkuasa, menurutku. Kalianlah yang harus pergi, tidak diterima di sini. Kamu yang berkuasa. Wah, besar sekali pengaruhnya. Aku takut sekali. Rupanya kalian orang Udik benar-benar tidak tahu pesta ini. Untuk siapa diadakan, berani masuk ke sini. Benar-benar tidak tahu diri. Kami tentu tahu siapa yang mengadakan pesta. Kami tidak akan datang. Pesta ini diadakan untuk siapa? Apa maksudmu? Oh, aku mengerti. Kau bawa sanak miskinmu ke sini khusus. Untuk mengemis, ya? Mengemis Guyu King. Kau mau apa sih? Kenapa? Malu ketahuan. Orang mengadakan pesta di sini. Kalian berpakaian seperti ini. Lompat-lompat tak karuan. Mau apa lagi? Bukannya cuma mau cari untung? Guyu King, hari ini hari besar ibu mertuaku. Aku tak mau berdebat. Keluar sekarang. Atau ku telepon satpam. Wah, sok gaya panggil satpam. Kau pikir kau siapa? Ini pertama kalinya aku dan menantuku mengadakan jamuan keluarga. Kuperingatkan, jika kau sengaja menggeka dan merusak pesta yang disiapkan menantuku untukku, aku tak akan memaafkanmu. Ya ampun, mati ketawa. Apa aku salah dengar? Kau bilang di sini adalah jamuan keluarga kalian hari ini? Pesta hari ini memang jamuan keluarga kami. Tapi aku danmu tak ada hubungan. Kau bukan adikku. Aku juga bukan kakakmu. Kita bukan saudara. Kau tak berhak hadir. Kalian orang desa ini benar-benar katak dalam tempurung. Mau jadi angsa? Lihat wajahmu di cermin dulu. Jika kalian bisa mengadakan jamuan keluarga di tempat seperti ini, berarti orang terkaya di Haicheng adalah kakak iparku. Kau bisa menyelinap lewat pintu belakang, kenapa aku tidak bisa? Mengadakan jamuan keluarga di sini? Siapa bilang aku menyelinap lewat pintu belakang? Kuberdahu. Aku diundang langsung oleh tuan rumah pesta ini. Tunjukkan undangannya. Ku dengar. Yang hadir di pesta ini harus bawa undangan. Mana undanganmu? Tentu ada, tapi kenapa harus kutunjukkan padamu? Kau siapa? Aku takkan mengundang orang gila sepertimu. Gu Xiaoyu, cukup. Bawa pulang. Sanak miskinmu ini sebelum tamu lain datang. Dan melihat kalian kampungan, memalukan. Terutama ibu mertua desa Kumal di sampingmu ini. Melihatnya saja bawa sial. Dasar anak kecil, kok bicaramu kasar sekali? Siapa yang kau bilang bawa sial, Guyu King? Di pernikahanku kau lancang bicara seenaknya. Aku bisa memaafkanmu karena hubungan kita dulu. Tapi hari ini adalah hari besar ibu mertuaku. Kalau kau berani membuatnya tidak senang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. APA? Kau berani memukul orang, Gu Xiaoyu? Ini bukan desa kumuhmu. Ini hiking, wilayahku. Kalian bisa pamer di desa. Tapi di sini masih mau pamer juga? Pamer. Istriku tidak perlu pamer, baik di desa maupun di Haicheng. Apapun yang istriku inginkan, akan kuberikan. Orang yang dibenci istriku, akan kusuruh menghilang. Gu Xiaoyu, tidak kusangka. Suamimu yang petani ini benar-benar menganggapmu sebagai harta. Dulu di pesta pernikahanmu, kalian banyak orang. Sekarang aku tidak takut padamu. Aku beritahu kamu, hari ini suamiku juga datang. Suamiku adalah putra tertua. Keluarga Su di Haicheng bukan orang yang bisa diusik oleh suamimu. Putra tertua keluarga Su di Haicheng? Mendengar kata-katamu, aku jadi ingin bertemu dengannya. Nanti saat suamiku datang, aku ingin lihat apakah kalian masih bisa tertawa. 3. Sayang. Suamiku, merekalah yang di desa Linjia. Mengganggu aku dan ibuku. Kalian ya, berani mengganggu istriku? Tahukah kalian siapa aku? Kalau pintar, cepat minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal. Wah, besar sekali mulutnya. Jika tebakanku benar, kau adalah putra tertua keluarga Su, ya? Bagus, pandai menebak.
Kalau sudah tahu siapa aku, siapa yang berani memberi kalian nyali untuk mengganggu istriku? Keluarga Su di Haicheng? Aku ingat, keluarga Su hampir bangkrut, kan? Bankrupt? Siapa bilang? Keluarga Su tidak mungkin bangkrut. Sudah, jangan pura-pura. Kau menikah dengan keluarga Gu. Hanya ingin menghisap darah keluarga Gu untuk bangkit kembali, kan? Sayang, jangan dengarkan omong kosong orang desa ini. Keluarga Su kaya raya, tidak mungkin bangkrut. Tenang saja. Gu Yuking, sebenarnya kadang aku merasa kasihan padamu. Sejak kecil, kau selalu merebut segalanya dariku. Tapi apakah ada satu hal yang benar-benar kau inginkan? Setelah merebut semuanya, baru sadar dirimu tidak punya apa-apa. Suamiku, ibu, kita tidak perlu pedulikan mereka. Pergi. Berdiri. Gu Xiaoyu, kau pikir kau sangat mengenalku? Aku beritahu kamu, sejak hari aku lahir. Kamu sudah kalah. Seumur hidupmu, kamu ditakdirkan untuk jinjak-injak olehku. Sayang, jangan buang waktu ngobrol dengan orang kampung ini. Setelah urusan selesai, kita bisa menghadapi mereka nanti. Gu Xiaoyu, jujur saja. Sebenarnya kami datang hari ini khusus untuk menghadiri ulang tahun ke-60 ibu pengusaha kaya di Haicheng. Dengan dekat dengan pengusaha kaya Haicheng, keluarga Gu akan bangkit kembali. Nanti, bahkan jika kamu menangis memohon padaku, aku tidak akan mengizinkanmu. Kembali ke keluarga Gu. Orang terkaya di Haicheng, kedengarannya sangat hebat ya. Tapi tahukah kamu, siapa nama orang terkaya di Haicheng ini? Dan seperti apa rupanya? Orang terkaya di Haicheng pasti sopan dan tampan. Meskipun kami tidak tahu seperti apa rupa orang terkaya itu, atau namanya. Tapi aku yakin, jika dia muncul di depan kami pasti bisa mengenalinya. Istriku benar. Kalian orang kampung, tertawa apa? Kami tertawa karena kalian buta. Bahkan jika orang terkaya Haicheng yang asli berdiri di depan kalian, kalian tidak akan bisa mengenalinya. Seolah-olah kalian pernah bertemu orang terkaya itu. Aku sudah bertemu orang terkaya Haicheng, tidak hanya itu. Aku juga akan menghabiskan hidup bersamanya. Kurasa wanita ini sudah gila, bicara ngawur di siang bolong. Sudah, aku sudah bicara cukup banyak. Sekarang, pergi dari sini. Kamu suruh kami pergi, kami harus pergi. Dasar kamu, siapa kamu ini? Karena acara keluarga hari ini adalah milik kami. Kami tidak ada hubungan dengan kalian, kalian tidak berhak hadir di pesta mertuaku. Kalian menyewa Hotel Haicheng, kalian mengadakan pesta ulang tahun di sini. Kalian hanya sekelompok petani miskin. Dari desa terpencil, benar-benar mengira diri kalian orang terkaya? Benar. Akulah orang terkaya di Haicheng. Mati ketawa aku. Kenapa? Aku tidak mirip? Tentu tidak mirip. Jika kamu orang terkaya Haicheng, maka aku orang terkaya dunia. Later Belakangmu. Aku tahu semua. Kamu hanya petani. Asal desa Lin. Petani tidak bisa jadi orang terkaya? Tentu tidak bisa. Burung gereja busuk, seumur hidup tidak akan jadi phoenix. Sayang, aku salah bicara tadi. Bahkan jika kami beritahu siapa kamu, mereka tidak akan percaya. Bagus, kalian bilang orang terkaya di Haicheng ada di sini. Mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya, kan? Kalian bisa lihat di luar. Siapa nama yang tertulis di sana? Pergi ya pergi. Takut kalian apa? Listrik. Tidak mungkin. Bagaimana bisa di sana ada foto nenek tua ini? Aku tahu, Gu Xiaoyu, foto ini. Pasti kalian yang sengaja taruh di sini lebih awal. Untuk menipu kami, benar kan? Kalian kampungan, berani sekali ya. Berani mengganggu pesta ulang tahun orang terkaya Haicheng. Kalian berdua imajinasinya terlalu berlebihan. Apa perlu kami memasukkan sesuatu untuk kalian? Gu Xiaoyu, kamu cuma iri padaku. Yang menikah dengan keluarga Su, sementara kamu menikah dengan orang desa. Kamu cuma berusaha membuktikan bahwa kamu lebih baik dariku dalam hal pernikahan. Gu Yuking, kamu gila ya? Atau mungkin, kamu sekarang tidak bisa mempercayai apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri? Gu Xiaoyu, jangan bohongi aku lagi. Dan jangan bohongi dirimu sendiri. Aku kasih tahu, aku menikah dengan keluarga kaya. Kamu menikah dengan orang desa, ini tidak akan pernah berubah seumur hidup. Kamu, kasihan sekali. Sudahlah. Hari ini pesta ulang tahun mertuaku, aku tidak mau merusak suasana. Lebih baik kalian segera pergi. Kalian suruh kami pergi, kami langsung pergi. Aku kasih tahu. Hari ini, aku harus bertemu orang terkaya dan membongkar kebohongan. Orang terkaya, kamu di mana? Ada sekelompok petani berbuat onar di ruang pesta kalian. Ia orang terkaya, ada sekelompok kampungan. Mengaku sebagai kerabat kalian, cepat keluar lihat. Waduh menantu, mereka mau mempermalukan diri. Sampai kapan? Walaupun orang desa tebal muka, tapi tidak sampai segini memalukannya. Anggap saja sebagai pertunjukan untukmu, kesempatan langka. Kita nikmati saja. Betul. Kalian di sana ngomong apa?
Kenapa? Takut ya? Takut kami memanggil orang terkaya yang asli, kan? Siapa yang berisik di sini? Tidak tahukah ini? Pesta ulang tahun ibu orang terkaya? Manajer Chen, kamu datang pas sekali. Hari ini, aku bantu menangkap sekelompok kampungan yang mengaku orang terkaya. Mereka ini, siapa kampungan? Mereka ini. Kamu siapa berani bicara seperti ini pada keluarga Tuan Lin? Manajer Chen, kamu ngapain? Jangan-jangan. Kamu kenal kelompok kampungan ini? Tentu kenal. Mereka adalah tamu kehormatan kita. Bagaimana mungkin? Mereka cuma sekelompok preman kampung. Paling-paling cuma berkuasa di kampung. Ini Haicheng, hotel paling mewah. Mana mungkin mereka kenal Anda? Tuan Lin adalah orang terkaya di Haicheng. Hari ini Nona Gu khusus mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya. Semuanya sudah kalian berdua rusak. Maaf, membuat kalian kaget. Aku akan mengusir mereka sekarang. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa? Sampai sekarang masih tidak percaya? Apa kalian pikir? Manajer Hotel Haicheng akan berbohong bersama kami? Selesai. Benar-benar selesai. Tak disangka dia benar-benar orang terkaya. Tadi aku malah berbuat hal yang keterlaluan. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Aku sampai menyinggung orang terkaya. Nona Gu. Kakak. Tadi hanya salah paham, kita kan satu keluarga. Kalian harus membantuku. Jika kalian tidak membantu, keluarga Su benar-benar akan bangkrut. Bankrupt? Sulang, apa yang baru kau katakan? Keluarga Su akan bangkrut? Gu Yuqing, aku sudah lama memberitahumu. Keluarga Su hanya terlihat mewah, sebenarnya sudah busuk di dalam. Hanya saja kamu selalu tidak mau percaya. Lalu uang yang kuberikan padamu? Kembalikan. Uang apa? Sekarang kamu sudah menikah denganku, istriku. Itu uang keluargaku. Sulang, dasar bajingan. Bagaimana bisa kau menipuku? Aku tidak takut memberitahumu, dulu aku menikahimu. Hanya karena mengincar sedikit uang keluargamu. Untuk melunasi utang, kalau tidak, dengan keluarga kecilmu. Mana mungkin bisa menikah dengan keluarga Su? Nona Gu, aku kenal wanita ini. Dia selalu menentangmu. Tenang, aku di pihakmu. Besok pagi aku akan menceraikannya. Nanti dia akan kehilangan segalanya. Anggap saja aku membalas dendam untukmu. Sejauh. Bagaimana? Tuan Su, aku tidak bisa membantu. Anda orang kota yang terhormat, kami cuma orang desa. Lagi pula, dibandingkan Gu Yuqing, aku lebih memiliki orang seperti Anda yang bermuka dua. Pria egois dan serakah. Manajer Chen, aku tidak ingin melihat orang ini membuatku mual. Keluarga Su, tunggulah kebangkrutanmu. Seseorang, Nona Gu, kumohon, selamatkan keluarga Su. Kumohon. Gu Yuqing. Sekarang kamu menyesal, kan? Kakak, maafkan aku. Aku sudah melakukan hal-hal yang menyakiti kamu. Tapi kamu kan kakakku, orang yang paling dekat denganku. Dari kecil, kamu yang paling baik padaku. Aku tahu kamu pasti tidak akan mendendam padaku, kan? Sudah. Jangan pura-pura kasihan di sini. Kamu bukan adikku, aku bukan kakakmu. Kakak, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kak, Yuqing, ada apa ini? Bu, kita semua ditipu. Keluarga Su sudah bangkrut. Mereka menikah dengan keluarga Gu hanya untuk menipu kita. Menggunakan uang keluarga Gu untuk menutupi lubang mereka sendiri. Tabunganku sendiri sudah kuberikan semua padanya. Apa? Dan juga, pria yang dinikahi kakakku sebenarnya adalah orang terkaya di Haicheng. Tidak menyangka, kan? Pintar-pintar malah kena batunya. Kalau dari awal, aku yang menikah dengan keluarga Su dan Yuqing yang dikirim ke desa, mungkin nasib kita berdua akan sangat berbeda sekarang. Xiao Yu, kita kan satu keluarga. Aku melihatmu besar. Antara ibu dan anak, tidak ada dendam semalaman. Demi perasaan selama ini, jangan dendam pada kami, ya? Di pernikahanku, bukannya kamu yang ingin memutuskan hubungan denganku? Sekarang malah memohon padaku? Itu salah paham, Xiao Yu. Kamu tega melihat aku dan adikmu tidak punya rumah? Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Selamatkan? Bagaimana caranya? Suamimu kan orang terkaya di Haicheng. Uang segitu hanya angka baginya. Kami juga tidak banyak minta. Hanya beberapa puluh juta. Kami janji tidak akan mengganggu hidup kalian lagi. Beberapa puluh juta? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dengar baik-baik, aku Gu Xiao Yu. Tidak ada hubungan apapun dengan kalian. Aku tidak akan memberikan sepeser pun pada kalian. Kenapa tidak boleh? Kamu kan kakakku. Lagi pula, orang terkaya di Haicheng itu seharusnya milikku. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Benar, anakku benar. Di perjanjian pernikahan jelas tertulis, yang seharusnya menikah ke desa adalah anakku. Sekarang aku akan meluruskannya. Kamu, cepat-cepat bercerai dengan Gu Xiaoyu ini, lalu menikahi anakku. Kalau tidak, berarti keluarga Lin tidak menepati janji. Hei, mertua, kamu sudah lihat kan? Yang seharusnya menikah dengan anakmu adalah anakku. Bukan Gu Xiaoyu, ini adalah perjanjian keluarga Lin dulu. Dengan keluarga Gu,
Siapa yang melanggar janji pernikahan? Berarti mengkhianati leluhur. Kamu? Boleh juga. Kami orang desa punya syarat untuk menikahi perempuan. Tidak sembarang orang bisa masuk keluarga kami. Tante, aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah. Tenang saja, setelah aku menikah ke keluarga kalian, aku akan melayani Anda dengan baik. Kami orang desa tidak perlu dilayani. Kamu cukup seperti Xiaoyu, yang punya beberapa keterampilan saja sudah cukup. Keterampilan seperti apa? Bercocok tanam, mengendarai traktor, membuat pestisida, dan juga bisa live streaming jual semangka. Ibu, ini apa-apaan? Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Lalu dengan apa kamu berhak menikah dengan keluarga Lin? Kami punya perjanjian pernikahan. Aku tidak peduli dengan perjanjian bodoh itu. Tidak ada yang boleh merebut. Menentuku sayang. Kamu kalian. Cukup. Aku menghormatimu sebagai seniornya Xiaoyu, jadi aku tidak akan mempermasalahkan ini. Dan tidak akan bertindak kasar. Sekarang bawa anakmu. Pergi dari sini. Jangan ganggu jamuan makan keluargaku lagi. Aku tidak terima. Tidak terima. Dengan apa? Gu Xiaoyu, kamu sangat beruntung. Kenapa kamu bisa mendapatkan orang terkaya di Haicheng, sementara aku terus ditipu? Dengan apa? Aku beruntung? Berani sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Jika bukan karena bertemu suamiku dan ibu mertuaku, mungkin hidupku akan sangat sengsara selamanya. Kamu pikirkan baik-baik, di keluarga Gu, siapa sebenarnya yang selalu dimanja tanpa batas? Gu Yuking. Kamu kalah bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu tidak pernah merasa puas. Gu Xiaoyu. Jangan terlalu sombong. Kamu sekarang hanya bergantung pada suamimu dan ibu mertuamu. Tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa. Tanpa mereka masih ada kami. Aku lihat siapa yang berani mengganggu Xiaoyu. Betul. Xiaoyu membantu kami membasmi hama dan mengolah tanah. Juga membantu menjual hasil pertanian kami. Tanpa dia, tidak akan ada desa Lin seperti sekarang. Siapa yang berani mengganggu Xiaoyu? Berarti melawan seluruh warga desa. Setuju tidak, semua? Setuju. Setuju. Lihat. Bahkan jika yang menikah ke sini memang kamu. Aku tetap tidak akan menyukaimu. Orang-orang desa Lin juga tidak akan menyukaimu. Karena kamu tidak bisa menandingi Xiaoyu sedikit pun. Bahkan tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyu. Dan satu hal lagi. Aku harap kalian tidak salah paham. Sebenarnya, ayah selalu lebih menyayangimu. Karena dia sudah tahu sejak lama bahwa keluarga Su hampir bangkrut. Bahkan sebelum meninggal, yang dia pikirkan adalah melindungimu. Lalu mengirimku ke neraka. Tapi aku tidak menyalahkannya. Lagi pula dulu aku menganggap kalian sebagai keluarga. Mulai hari ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Xiaoyu, ini salah ibu, aku yang menginginkan harta keluarga Gu. Hingga membuat ayahmu menjauh darimu, kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Yuking, aku mohon padamu. Berikan adikmu jalan hidup. Berikan dia jalan hidup, tidak perlu sampai segitunya kan. Meski tanpa dukungan keluarga Gu, Gu Yuking punya tangan dan kaki, bisa mandiri. Tetap bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana kalau aku carikan kalian pekerjaan? Pekerjaan apa? Tentu saja bertani, kalian tidak bisa. Aku bisa mengajarkan kalian. Sebenarnya menjadi petani yang mandiri juga cukup baik. Belajar bertani. Menjadi petani, aku? Suamiku, ibu, dan semua warga sekampung. Pesta ulang tahun akan segera dimulai, kita tidak boleh membuang waktu. Silakan masuk. Baik. Ibu, aku tidak mau jadi petani. Aku tidak mau bertani. Suamiku, Ya. Sayang, bukankah sudah janji untuk beristirahat di kamar? aku bosan di rumah. Lagi pula, aku hanya butuh kamu, tapi kamu malah mempekerjakan 6 pengasuh khusus untuk merawatku selama hamil. Aku bukan putri bangsawan. Ah, ini bukan ideku, ini saran ibu. Ibu hanya takut nutrisimu tidak tercukupi, sampai-sampai badanmu kurus. Aku malah kelebihan nutrisi, berat badanku naik belasan kilo. Wajahku jadi gemuk. Apapun perubahanmu, di mataku kamu tetap yang tercantik. Menantu keluarga Lin, wah terima kasih banyak ya. Pestisida yang kamu racik sangat efektif. Tahun ini tidak ada hama sama sekali, panen melimpah. Ayah, Perkit Xiaoyu. Sekarang desa-desa sekitar kita sudah bisa jualan lewat siaran langsung di internet, semangka dan lain-lain. Apel atau persik, semuanya laris manis sekarang. Sekarang warga desa di 10 kampung sekeliling sudah sejahtera semua. Wahahaha. Istriku, kok kamu bisa hebat banget sih? Aku rasa aku nggak pantas sama kamu. Udah deh, jangan banyak cium pantat. Oke, ayo kita pulang cepat. Ibu sudah menunggu kita di rumah. Ayo jalan, ayo jalan. Orang bilang, di tanah yang luas ini, tak tumbuh cinta yang sempit. Semakin dekat dengan alam dan tanah, semakin paham arti kebebasan dan keberanian. Ingatlah, arti hidup ada padamu. Bukan definisi yang ikut-ikutan orang lain. Jangan biarkan keadaan buruk menjadi kelahiran baru yang sudah lama dinanti. Hidup haruslah 10.000 kali
Benda rohis menjadi kuku.